Selamat malam, nama saya Peter Buha Menangan Pardede dari kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan isi novel yaitu yang berjudul Harry Potter dan Batu Bertuah atau Harry Potter and the Sorcerer Stone. Sinopsisnya, anak yang bertahan hidup. Harry adalah anak tunggal dari pasangan James Potter dan Lily Evans. Kedua orang tuanya tewas terbunuh oleh sang penguasa kegelapan, Lord Voldemort, saat terjadi pertempuran antara penyihir putih dengan para pelahap maut. Harry sendiri hampir saja terbunuh pada saat pertempuran itu. Tapi ajaibnya, ketika mantra kutukan kematian dilakukan Voldemort kepada dirinya, kutukan tersebut malah berbalik arah menyerang Voldemort sendiri sehingga jiwanya terlepas dari tubuh asli. Sedangkan Harry selamat dengan hanya meninggalkan bekas luka seperti sambaran kilat di kepalanya. Inilah yang membuat Harry mendapat julukan anak yang bertahan hidup. Setelah kejadian itu, Harry pun menjadi yatim piatu. Anak yang bertahan hidup ini akhirnya tinggal dan diasuh oleh keluarga Bibi Petunia dan Paman Vernon di daerah perumahan Privet Drive nomor 13. Selama 10 tahun di sana, Harry belum pernah diperlakukan secara baik. Bahkan Dudley, anak-anak super gemuk yang juga sepupu Harry, selalu berbuat keras terhadap dirinya. Suatu hari, saat ulang tahunnya yang ke-11, Harry tiba-tiba saja didatangi seorang manusia setengah raksasa. Orang itu membongkar rahasia yang selama ini disembunyikan bibi Harry dengan mengatakan bahwa Harry adalah seorang penyihir. Sontak saja hal ini membuat kaget paman dan bibinya. Bagaimana mungkin? Rahasia yang mereka juga selama ini terungkap begitu saja. Singkatnya, Harry dibawa oleh Hagrid, si manusia setengah raksasa, menuju ke sebuah tempat yang asing. Di sana, Di sana ia diperkenalkannya dengan sebuah sekolah sihir bernama Hogwarts beserta segala komunitas sihir yang tersembunyi selama ini. Dari sinilah petualangan Harry dimulai di awal masanya di Hogwarts. Harry telah banyak dikenal, bukan saja karena latar belakangnya yang telah mengalahkan penguasa kegelapan pada umur 1 tahun, tapi juga karena bakat sihirnya yang tinggi. Selain itu, Harry juga mahir dalam mengendarai sapu terbang sehingga terpilih menjadi seeker atau semacam kapten di olahraga sihir bernama Quidditch. Di sisi lain kehidupannya, di Hogwarts, Harry tinggal di asrama Gryffindor bersama dua sahabat baiknya, yaitu Ronald Weasley yang terkenal konyol dan lucu, serta Hermione Granger yang cerdas luar biasa walaupun berdarah mugil, bukan dari keturunan penyihir. Selain sahabat, ternyata Harry juga mempunyai musuh di Hogwarts, adalah Draco Malfoy, anak asrama Slytherin, yang berwajah pucat, dan Severus Snape, seorang guru ramuan Hogwarts yang dulu sempat mengabdi menjadi pelahap maut. Mereka berdua sering ingin mencelakai Harry, namun sayangnya selalu gagal. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, walaupun diterjemahkan dari bahasa Inggris, namun gaya bahasa yang digunakan oleh pengarang sangat lugas dan sederhana, sehingga maksud yang akan disampaikan mudah dicerna. Penyajian konflik dan klimaks yang sangat menarik membuat para pembaca selalu puas dengan akhir cerita. Penokohan anagonis dan antagonis digambarkan secara jelas dan mendetail, mempunyai plot atau alur yang teratur dan saling terhubung sehingga antara sebab dan akibat dapat dengan mudah dianalogikan oleh pembaca. Kejadian-kejadian yang diceritakan mudah diimajinasikan, simpel dan fantastik, seolah-olah pembaca benar menyaksikan bahkan ikut bertualang di dalam cerita ini. Diselingi humor
dan aksi-aksi konyol dari pameran pembantu sehingga sangat menghibur dan tidak membosankan. Dan kekurangannya adalah sangat sulit menemukan kekurangan dari karangan J.K. Rowling ini. Hanya saja jika ditinjau dari beberapa unsur, novel ini mempunyai tokoh pembantu yang sangat banyak dengan nama-nama Inggris yang sulit diingat. Selain itu, jika dibandingkan dengan novel-novel Harry Potter yang lain, novel ini mempunyai desain cover yang kurang menarik, dan bahan kertas yang digunakan juga kurang berkualitas. Manfaat membaca novel ini adalah selain sebagai hiburan, novel Harry Potter dan Batu Bertuah ini juga akan melatih daya imajinasi karena bentuk ceritanya yang imajinatif dan hayalan. Selain itu, amanat yang terkandung juga cukup bagus, yaitu tentang perjuangan hidup dan persahabatan, sehingga diharapkan para pembaca dapat memetik hal tersebut dan merealisasikan dalam kehidupan nyata. Seperti gambar ini. Ini novel Harry Potter yang novel Harry Potter dan Batu Bertuah atau Harry Potter and the Sorcerer Stone. Dan itu saja presentasinya. Saya akhiri. Selamat malam.